Hari ini kita akan belajar tentang hidup yang layak bagi Injil. Saya mengibaratkan bahwa hidup yang layak bagi Injil ini seperti duta besar suatu negara yang dikirim di suatu negara tertentu atau kerajaan tertentu. Tentunya harapannya sebagai duta warga negara mungkin Indonesia, kita pergi ke suatu wilayah entah itu Amerika, Inggris atau manapun, kita harus mencerminkan nilai-nilai budaya di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30 ya. Kita akan membaca bergantian bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saya rindu kita membacanya bergantian. Saya akan mengawalinya di ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dengan oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Bapak Ibu, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi kalau kita lihat, saya sedikit menyampaikan backgroundnya, tadi sudah sempat di dalam video, tapi kita tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Dia nggak tahu nasibnya gimana. Mungkin habis gini mungkin bisa dipancung atau dia disiksa terus-menerus. Tapi uniknya dia mengingatkan kepada orang-orang di Filipi, dia ngomong hendaklah kamu hidup berpadanan dengan Injil. Hidup yang layak bagi Injil. Ini luar biasa sekali. Jadi ada 3 hal yang bisa kita renungkan dan kita pelajari pada hari ini. Amin. Jadi kita lihat apa makna hidup berpadanan dengan Injil. Yang kedua kita akan belajar mengapa kita perlu hidup berpadanan dengan Injil. Dan ketiga, bagaimana kita hidup berpadanan dengan Injil. Yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu. Apa sih maknanya hidup berpadanan dengan Injil, hidup yang layak bagi Injil Kristus. Kita buka di Filipi 1 ayat 27, kita baca sama-sama sekali lagi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, setelah saya pelajari, saya telusuri, di sini hidup itu menggunakan kata-kata politeumai, itu kalau dalam bahasa Yunaninya. Artinya ini hidup yang mengacu pada suatu tatanan negara, wilayah, kerajaan tertentu. Artinya di sini Rasul Paulus, kamu itu hiduplah sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hiduplah sesuai dengan nilai-nilai atau identitas sebagai warga kerajaan sorga. Nah, kita belajar di sini Bapak Ibu yang terkasih, bahwa identitas kita itu bukan ditentukan oleh kata dunia, amin. Tetapi identitas kita yang sejati itu berdasarkan kewarganegaraan sorga. Karena konteksnya di sini Bapak Ibu, orang-orang di Filipi ini bangga kalau mereka itu menjadi warga negara Romawi. Wah, aku itu seperti orang Romawi. Mereka sangat merasa senang dianggap sebagai orang Romawi. Tapi Paulus ngingetin kepada mereka, hei, kamu itu bukan cuma sebagai warga negara Roma. Tapi kamu saat menjadi percaya kepada Kristus, kamu itu warga negara sorga. Sama seperti kita. KTP kita mungkin warga negara Indonesia. Tapi kita itu setelah terima Yesus, ketika kita lahir baru, warga negara kita itu bukan cuma Indonesia, tapi kita itu warga negara sorga. Amin. Bilang kanan kirimu, kamu warga negara sorga loh. Kamu itu warga negara sorga.
Dan ini dibuktikan di dalam Filipi 3 ayat 20. Makanya dikatakan demikian. Baca sama-sama. Karena ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kalau boleh kita renungkan, apa kaitannya di dalam kehidupan kita di masa kini? Kaitannya begitu sederhana, Bapak Ibu yang terkasih. Jangan hidup menurut standar dunia, tetapi hiduplah sesuai dengan nilai-nilai kerajaan. Amin. Standar dunia ini apa sih? Anda itu keren kalau mungkin punya jabatan tertentu. Anda itu dianggap luar biasa kalau punya penghasilan yang sangat besar. Bukan cuma 2 digit, 3 digit. Wah, ini baru namanya orang sukses. Itu standar dunia, saudara. Standar dunia itu selalu mengajarkan bahwa seluruh hidup ini selalu berpusat pada diri kita masing-masing. Self-centered banget, itu standar dunia. Jadi kita jangan hidup menurut standar hidup dunia. Bahkan dengan hal-hal yang kelihatannya baik pun, kalau itu standar dunia, artinya kita tidak hidup berpadanan dengan nilai Injil. Kita perlu hidup dengan cara mencerminkan nilai-nilai Injil. Ini bukan hanya tentang menaati moral, tetapi mengadopsi pola pikir dan gaya hidup yang berpusat pada Kristus. Jadi kekristenan sekali lagi, itu bukan soal moralitas. Bukan soal apa yang kita lakukan di permukaan. Saya tidak menentang atau melawan etika dan moral. Itu baik. Tetapi kekristenan itu selalu berbicara tentang motivasi. Bukan hanya perilaku di permukaan. Di mana-mana saya akan menjelaskan ini karena apa? Banyak dari kita standar ngukur orang baik atau jahat itu dari moral. Bahkan saya dengar dari beberapa orang Kristen, semoga tidak ada di sini. Sudah, nggak usah dalam-dalam lah belajar Alkitab. Itu urusannya hamba Tuhan. Nggak usah dalam-dalam belajar doktrin. Yang penting kita punya kelakuan baik. Nah, ini keliru loh saudara. Tapi kita seringkali menormalisasi hal ini. Kita tidak cuma harus melakukan perbuatan atau perilaku baik. Kalau cuma perbuatan baik, moralitas yang baik, apa bedanya kekristenan dengan semua keyakinan yang ada di dalam dunia ini? Gak ada bedanya. Bahkan orang terkecoh dengan sosok hamba Tuhan tertentu. Sudahlah gak apa-apa sesat, yang penting orangnya baik. Wih, ini bahaya. Padahal doktrin intinya itu keliru semua. Bahaya. Jadi kita gak hanya berperilaku baik, tapi kita mengerti alasan yang paling utama mengapa kita melakukan moralitas atau perbuatan yang baik. Jangan cuma mengadopsi nilai-nilai dari culture tertentu. Entah itu barat, entah itu Asia. Semua culture itu ada baiknya dan ada buruknya. Tapi kembali, hari ini kita belajar bahwa budaya kita, nilai-nilai kita itu harus selaras dengan nilai-nilai kerajaan, yaitu nilai Injil Yesus Kristus. Amin. Jadi kita perlu merenungkan ini, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kita harus berubah di dalam hati kita. Kita harus sungguh mengalami perubahan yang nyata di dalam hati kita, saudara. Makanya Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Sekali lagi, di dalam perjalanan iman kita, kita akan berhadapan dengan banyak hal. Kita dihadapkan dengan pilihan demi pilihan dalam hidup kita. Waktu bangun tidur, kita selalu punya pilihan. Entah kita tetap tidur atau pergi ke gereja, itu pilihan saudara. Kita nyaman di kasur kita karena gravitasinya sangat tinggi, atau kita melangkah pergi untuk beribadah.
Kita mau belok, wah ini kelihatannya macet, belok kiri atau kanan, pilihan lagi. Begitu banyak pilihan-pilihan. Tetapi kekristenan itu bukan tentang kita itu harus milih secara detail. Kekristenan tidak memberikan berbagai macam aturan detail yang harus kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan. Tetapi lagi-lagi iman Kristen yang sejati itu selalu memberikan prinsip apapun yang kita lakukan. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Makanya di Roma tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu tuh bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Jadi saya berdoa kita tuh enggak cuma bingung tanya kepada hamba Tuhan setempat, saya kerja apa ya? Kerjaan yang cocok sama saya itu apa ya? Kalau menurut CEO saya, CEO. Saya enggak boleh kerja dekat air karena elemen saya api. Avatar mungkin orang ini. Ya jadi bukan tentang pilihan, saya kuliah di mana? Kekristenan tidak memberikan jawaban secara detail kita harus ngapain. Tetapi kekristenan itu memberikan sebuah prinsip. Amin. Bilang kanan kiri Anda. Kekristenan memberikan suatu prinsip. Prinsipnya apa? Pikiran dan perasaan Kristus. Jadi nggak bingung, aku kalau mau lulus kuliah apa, jodoh seperti apa, atau gimana. Paling gampang untuk mendeteksi pikiran Kristus atau pikiran kita. Kalau itu membuat kita, dalam tanda kutip, semakin menjauh dari Tuhan. Sudah dipastikan, itu bukan pikiran Kristus. Kalau membuat kita semakin mengasihi Tuhan, sekalipun itu sulit, itu adalah pikiran Kristus. Jadi kita perlu merenungkan ini. Tidak ada jawaban konkret. Ada begitu banyak gray area dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita bisa menyikapinya sebagai warga kerajaan surga. Sebagai orang-orang yang rindu hidup berpadanan dengan Injil, saudara. Itulah artinya kita itu hidup berpadanan dengan Injil. Yaitu menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Dan kedua kita belajar, mengapa perlu hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Kita lihat bagian yang 2a ya saudara. Karena Injil ini adalah fondasi dan esensi. Sama-sama katakan fondasi dan esensi. Dari semua yang kita lakukan. Sehingga mempengaruhi cara pikir kita. Saat kita menjalani kehidupan kita. Injil ini apa ya maksudnya fondasi dan esensi? Kalau Anda bisa membayangkan ya saudara. Roda itu bisa berputar karena apa? Ada porosnya. Entah itu sepeda, mobil, dan lain sebagainya. Karena ada porosnya. Artinya Injil ini harus jadi pusat. Jadi poros seluruh aspek kehidupan kita. Tapi seringkali kita itu salah kaprah. Yesus yang pertama, kemudian keluarga, pelayanan, pekerjaan. Bukan demikian saudara. Tetapi di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam hobimu. Dalam relasimu membangun rumah tangga dengan pertemanan. Harus ada nilai-nilai Kristus. Itulah yang dimaksud dengan Injil ini menjadi poros seluruh hidup kita. Kalau kita itu menaruh prioritas model 1, 2, 3, itu bahaya. Karena apa? Ya ini kan kerjaan, ini gereja. Ini hobi, ini gereja. Ini pelayanan, ini sekuler. Kita akhirnya bahasa kerennya itu dikotomi, memisahkan. Padahal kekristenan bukan demikian, saudara. Segala aspek kehidupan kita, Injil itu yang menjadi pusat. Amin. Kalau kita melakukan pemisahan-pemisahan gitu, bahayanya apa? Waktu kita kerja, ya kerjalah. Gak apa-apa curang, yang penting cuan. Gak apa-apa seperti ini, yang penting untung. Akhirnya gereja ya gereja lah, gak mau campur aduk. Jangan bawa-bawa hal yang spiritual di dunia ini, di kerjaan ini. Ini bahaya. Ini pola pikir yang keliru. Kita harus melihat Injil sebagai fondasi dan esensi dari
semua yang kita lakukan. Sehingga ini akan mempengaruhi cara pikir kita menjalani kehidupan. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Makanya Bapak Legend ini mengatakan demikian, saudara. Almarhum Bapak Legend ini mengatakan demikian. Injil itu bukan langkah pertama dalam tangga kebenaran, melainkan pusat dalam roda kebenaran. Injil bukan hanya ABC, ABC-nya kekristenan, tetapi A to Z di dalam kekristenan. Injil bukan hanya persyaratan minimum untuk masuk kerajaan Allah, tetapi cara di mana kita semua masuk dalam kerajaan Allah. Injil itu bukan cuma memberikan asuransi jiwa untuk api neraka, kalau katanya Prof. Senjaya. Tapi Injil ini menjadi cara hidup kita di dalam setiap lini aspek hidup kita. Apakah hidup kita berpusat pada Injil? Sehingga saudara, ketika kita memperlakukan orang lain, kita dimanapun kita berada, kita sadar bahwa aku adalah duta-duta kerajaan Allah. Bahwa saya mewakili kerajaan Allah. Hidupku menjadi suratan Kristus yang terbuka. Ini maksud dari tulisan Rasul Paulus. Kenapa kita harus menaruh Injil di dalam seluruh pusat hidup kita? Karena apa? Iman yang benar itu menuntun kepada perbuatan yang benar. Sama-sama katakan kata ini. Iman yang benar menuntun pada perbuatan yang benar. Bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Banyak orang tuh bingung dengan imannya harus besar. Loh, bahkan Yesus pun ngomong, imanmu sekecil biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Artinya bukan tentang besar atau kecilnya, tetapi kepada siapa kita beriman. Itu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Kalau iman kita benar, kita itu menaruh iman kita pada Kristus, maka perbuatan kita menjadi benar. Kalau kita tanam biji semangka, yang keluar pasti semangka, gak mungkin musangking gitu ya durian. Musangnya aja ada, mungkinnya gak ada. Atau kita tanam mangga, keluarnya semangka, gak mungkin. Hari ini kalau kita menaruh iman kita kepada Kristus, maka perbuatan kita akan serupa dengan Kristus. Karakter kita akan seperti karakter Kristus. Kita akan memiliki buah roh dalam kehidupan kita. Tergantung kita menaruh iman kita kepada siapa. Nah, seringkali kita menaruh iman kita pada sesuatu yang fana. Sesuatu yang keliru. Sehingga cara hidup kita jadi keliru. Kita menaruh sukacita kita pada uang kita. Makanya kalau uang kita habis, sedih. Berarti kita sedang menaruh iman kita pada uang. Kita menaruh iman kita mungkin bisa kepada pasangan kita. Kalau kita kecewa sama pasangan kita, berarti kita menaruh sukacita kita pada orang-orang kita. Ini tergantung kita menaruh iman di mana. Hari ini adalah ajakan bagi kita semua untuk kita menaruh iman hanya kepada Kristus. Sehingga cara hidup kita pun menjadi berubah. Dan Injil harus menjadi cara hidup kita sebagai orang percaya. Perilaku yang menghidupi Injil harus muncul secara konsisten. Bukan sekedar pencitraan, tetapi menjadi kebiasaan. Bilang kanan kiri Anda, bukan pencitraan, tapi kebiasaan. Artinya jadi gaya hidup, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita itu terjebak ya dengan pencitraan-pencitraan gitu ya. Kita itu pingin dianggap baik, kita pingin dianggap sabar. Padahal itu bukan asli kita. Karena kita malu kalau kelihatan buruk. Itu pencitraan. Banyak orang Kristen itu akhirnya jatuh dalam dosa-dosa pencitraan seperti itu. Wih, nyumbang gereja. Tepuk dada. Itu bukan karena sumbanganku. Gak iso ngadeg gereja ini kalau bahasa Jawa. Itu aku. Kalau aku gak ngajak dia ke gereja, wah gak selamat hidupnya dia. Memang kita itu menjadi sarana anugerah, tapi yang membuat orang percaya itu siapa sih? Roh Kudus. Kita dipakai, bukan yang membuat bertobat. Bersyukur kalau kita dilibatkan Tuhan di dalam rencananya.
Makanya kalau berdoa itu bukan cuma ngomong melibatkan Tuhan dalam rencana hidup kita. Salah, saudara. Justru kita itu yang terlibat di dalam rencananya yang begitu agung. Jadi jangan keliru. Ini saya tuh concern dengan diksi-diksi ini. Bukan kelihatan pinter atau gimana. Tapi supaya kita nggak salah kaprah di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Kita harus memahami kekristenan itu bukan sekedar pencitraan. Bahkan kita berdoa sungguh-sungguh, berbuat baik, perpuluhan. Supaya Tuhan memberkati kita berkali lipat ganda. Waduh, kalau di Jawa Timur ada Gunung Kawi. Nggak usah jadi orang Kristen. Teknik pertuyulan gitu. Bisa, saudara. Nggak usah. Gereja atau ikut Tuhan itu bukan seperti deposito yang menghasilkan bunga. Keliru. Jangan terjebak dengan pencitraan-pencitraan demikian. Kekristenan ini masalah hati. Bukan sekedar modifikasi perilaku. Sebagai warga negara kerajaan surga. Ini harus menjadi identitas kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita akan merenungkan tentang ini. Makanya di lain sisi, kita itu dipanggil untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Kita perlu ingat, kenapa kita perlu hidup berpadanan dengan Injil. Karena hidup kita ini loh, suratan Kristus yang terbuka, amin. Melalui hidup kita, banyak jiwa dimenangkan. Melalui perkataan kita, itu bisa menguatkan orang lain. Kita dipanggil untuk itu. Karena apa? Kita itu bukan hanya menjadi penerima anugerah, amin. Tapi kita semua menjadi penyalur-penyalur anugerah, amin. Kita bukan hanya menikmati keselamatan, that's it, selesai. Enggak, tapi kita dipanggil untuk menceritakan berita baik ini. Menceritakan keselamatan yang sudah kita terima. Ini tugas kita, saudara. Kita perlu menjadi kesaksian. Kita perlu hidup yang mewakili, hidup kita itu mewakili sebagai warga kerajaan Allah. Kita menyalurkan anugerah. Kita itu jangan sampai gemuk dengerin gospel tiap minggu, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita nggak peduli sama orang. Kita perlu untuk memberitakan Injil. Yang menyelamatkan itu Tuhan nanti. Tapi kita mengucap syukur kalau kita bisa terlibat di dalam rencananya yang mulia. Kita perlu untuk membagikan Injil buat orang-orang sekitar kita. Keluarga kita, rekan kerja kita. Dimanapun kita berada, hidup kita mencerminkan nilai-nilai Kristus. Ingat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita itu bukan hanya objek pembaruan. Memang kita terus diperbarui. Terus menerus disucikan, dikuduskan. Di dalam setiap apapun yang kita alami. Tetapi kita juga menjadi agen pembaharuan Allah. Artinya kita harus menceritakan berita baik ini kepada orang-orang yang belum kenal Kristus, saudara. Dan ketiga, kita belajar bagaimana hidup berpadanan dengan Injil. Kita perhatikan di 1 Filipi 27b sampai 28. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bahwa kamu harus berdiri dalam satu roh dan sejiwa berjuang untuk dari berita Injil dengan digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Kalau kita perhatikan teks yang bagian ini, kekristenan itu bukan perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, banyak tekanan, baik itu internal maupun eksternal. Banyak pergumulan yang kita alami. Makanya Paulus ngomong seperti ini. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Artinya, saudara, kita perlu orang lain di dalam perjalanan iman kita. Bilang kanan kiri Anda, aku perlu kamu loh. Ya, kita enggak bisa. Di dalam perjalanan iman ini kita berjalan sendirian. Enggak bisa. Kita perlu saling mengingatkan, saling mengasihi, saling menegur. Inilah yang saya sukai dari khotbah eksposisi. Ini tidak ada pesan sponsor apapun ya, Pastor Anthony dari rekan-rekan.
Saya mendorong Anda untuk join di dalam komsel. Join di dalam komunitas rohani. Karena kita bisa hidup berpadanan dengan Injil itu di dalam komunitas rohani. Karena apa? Di dalam komunitas rohani, kita kan bertemu dengan berbagai macam orang. Dengan berbagai latar belakang. Tingkat sosial dan lain sebagainya. Di situ kita akan belajar untuk terus disucikan, saudara. Dalam komunitas jangan kaget kalau ada orang yang baperan. Baper ini bukan bawa perubahan ya, bawa perasaan. Tapi kalau Anda ikut komunitas bawa perubahan bapernya ya, saudara ya. Jadi ketemu dengan orang yang kalau ngomong tuh nyeplos. Ada orang yang perasa. Nah, di situ kita belajar untuk disucikan. Di dalam komunitas rohani, kita belajar untuk saling mengingatkan, saling mengasihi, sama-sama bertumbuh, saling mendoakan. Kalau saya boleh jujur, saudara, saya pun sebagai nation pastor, saya sebagai gembala wilayah, dan saya menjadi konseling premarital, saya pun ngobrol dengan CG leader. Saya itu masih punya CG leader loh, saudara. Saya merintis suatu CG, CG-nya saya tinggal, ada satu leader yang saya percaya dia bisa menggembalakan di suatu CG itu, dan saya digembalakan oleh rekan saya. Saya ngomong, saya mengalami pergumulan ini, saya mengalami pergumulan itu, saya mengucap syukur. Sekalipun saya pastor, saya tidak dihakimi, bahkan saya didoakan, saya didukung. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa menjalani perjalanan iman sendirian. Saya percaya kita semua pasti butuh namanya komunitas rohani. Amin. Karena ini loh saudara, keselamatan itu memang sifatnya pribadi. Tetapi perjalanan iman menuju kepada kedewasaan itu proyek komunitas. Katakan sama-sama proyek komunitas. Kita nggak bisa sendiri. Tahu nggak kenapa spion 2? Kalau satu kesepion saudara. Spion aja 2 gitu loh. Apalagi kita, makanya kita harus punya komunitas. Kita perlu untuk join. Ini bukan cuma pesan sponsor, enggak. Tapi ayatnya ngomong, Paulus ngomong kamu berdiri dalam satu roh. Sehati, sejiwa. Ini ngomongin bukan cuma satu orang individu tapi jamak. Tahu enggak? Lidi itu kalau satu cuma bisa apa? Nusuk pentol. Kalau banyak ya nusuk pentol rame-rame. Ya enggak ada maknanya di sini ya saudara ya. Enggak ada maknanya saudara. Jangan diingat bagian ini saudara. Jadi jam pertama enggak melakukan ini saudara karena takut di sini lebih banyak anak mudanya. Jadi saya lebih berani untuk melakukan ini. Faktanya ini loh saudara. Kita tuh merasa sombong. Seringkali kita merasa bisa jalan sendiri. Kita enggak merasa butuh komunitas rohani. Keliru saudara. Kita butuh rekan. Kita butuh teman yang menolong kita untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Tidak bisa kita jalan sendiri. Makanya saya mendorong teman-teman yang belum join komsel. Ini bukan supaya gereja rame saudara. Bukan wah kelihatan komselnya keren, banyak gitu. Enggak. Tapi supaya kita sama-sama bertumbuh. Saya yakin para rohaniwan, pastoral tim di sini, semakin banyak komsel juga semakin repot ya. Tapi tujuannya bukan repot atau enggak repot, tapi supaya kita semua, Anda semua diperlengkapi untuk semakin mengenal Kristus secara pribadi. Nah ada 2 tension yang harus kita waspadai. Ini ada 2 golongan orang Kristen saudara. Satunya suka berbicara Injil, tapi enggak mau punya komunitas rohani. Yang satunya suka kumpul-kumpul sama-sama orang Kristen, tapi enggak bahas Injil. Kongko di warkop, kalau di Surabaya itu STK, Setunggal Jaya Komunitas atau apa ya, yaitu ada warkop seperti itu. Cuma kongko doang. Kalau Surabaya ada golongan para AI gitu di Pasar Atom, di ITC, cuma ngedance doang ya. Ya. Golf doang gitu. Sepedaan bareng, enggak salah. Ada juga orang yang suka ngomongin teologi. Wah, semua dibahas.
Kenapa malaikat tidak ditebus? Tuhan maha tahu atau tidak? Wah. Kenapa kok dia maha tahu tetap menyelamatkan? Wah, ngomongnya muluk-muluk, awas mulutnya nabrak pesawat kalau ngomongnya tinggi-tinggi. Jadi ngomongnya tinggi-tinggi tapi gak mau punya komunitas. Gak ada akuntabilitas dalam hidupnya. Gak mau menyadari kalau aku itu lemah, butuh kamu doakan. Butuh kamu tolong. Banyak orang ngomongnya doktrin. Gak salah. Tetapi itu bukan esensi di dalam kekristenan. Kita harus lebih membuka diri kita. Membuka kelemahan kita. Bukan juga untuk dihakimi. Dan kalau ada orang yang menceritakan kelemahannya, jangan dibully. Jangan cuma, oh iya kapok kon. Salamu dewe kalau orang Surabaya ngomong. Bukan seperti itu, tapi kita benar-benar berempati. Dan merasakan apa yang ia rasakan. Minimal kita bisa mendoakan. Jadi jangan cuma ngomong Injil tapi gak punya komunitas rohani. Jangan cuma kumpul-kumpul, clubhouse gitu ya, sosial club, tapi gak ngomongin Injil. Ini perenungan bagi kita semua, saudara. Amin. Komunitas rohani itu juga bukan tentang kelas teologi. Juga bukan tempat berkumpul karena kesamaan dalam beberapa aspek. Namun komunitas rohani di mana kita itu dibentuk untuk mengalami keserupaan seperti Kristus. Saya itu paling repot kalau ngurusin orang-orang yang saya gembalakan gitu. Aku gak mau CG lagi di sana. Gak cocok, beda musim hidup. Gak cocok sama orang itu. Aku itu ekstrovert, dia introvert. Saya kalau guyon sendirian garing. Atau aku gak mau. Karena di sana itu sukanya curhat doang. Gak ngomongin tentang Injil. Nah, akhirnya mulai banding-bandingkan. Kita harus tahu bahwa pengikat kita itu bukan sekedar kesamaan musim hidup. Tapi yang menjadi pengikat kita itu adalah Injil. Itu yang menjadi perekat kita. Jadi jangan cuma alasan, gak cocok ini aku males. Itu gak cocok lah sama cigi leadernya lah. Cigi leadernya aku. Kalau senyum itu kayak kanebo kering. Jadi enggak kayak gitu teman-teman Bapak Ibu yang terkasih. Apapun, dimanapun kita ditempatkan, saya percaya itu sarana anugerah untuk memproses kita, amin. Jadi kita sama-sama benar-benar mengalami progressive sanctification itu. Melalui orang-orang yang berbeda. Di sini kita akan dimampukan untuk menghadapi penderitaan kalau kita itu punya teman. Kalau kita punya teman ngomong, teman yang mendoakan, itu kita akan terus dimampukan. Makanya sarana anugerah itu ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia itu menyediakan pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah tinggal dalam diri Anda, amin. Dan yang kedua, dia juga menyediakan orang-orang percaya. Kita lihat di Kisah Para Rasul, surat-surat Rasul Paulus, ini kan komunitas orang percaya. Jadi ada dua sarana, Roh Kudus dan gereja. Gereja bukan buildingnya, tapi orang-orangnya. Kanan kiri Anda adalah gereja ya saudara ya. Orang-orangnya. Lepas dari sekat-sekat tembok ini, kita adalah gereja saudara, amin. Disitulah sarana anugerah supaya kita terus dibentuk. Makanya di dalam Amsal dijelaskan manusia menajamkan manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jangan heran kalau kita bisa tersinggung dengan orang lain. It's okay. Itu sesuatu yang wajar. Tapi bagaimana kita terus berupaya untuk kita merenungkan Injil di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan bagian yang ketiga B, bagaimana kita bisa hidup berpadanan dengan Injil, yaitu hidup berpadanan dengan Injil melalui penderitaan. Bagi orang-orang di luar sana, bahkan ironisnya, buat beberapa orang Kristen, penderitaan itu musuh. Penderitaan itu tanda kutukan. Bahkan kalau ada rekan kita, orang Kristen mengalami musibah, kesiram minyak panas, digigit anjing gila, ketimpa tangga, jangan-jangan kamu kurang perpuluhan. Langsung kita menghakimi demikian. Ada yang gak beres dengan hidupmu. Apalagi orang yang udah koma, bertobat. Kasihan sekali saudara. Kita gak menaruh empati buat orang-orang demikian. Bukan penderitaan, bukan musuh. Tapi banyak
Dari kita itu mengukur penyertaan Tuhan itu dari penderitaan atau enggak. Bahkan kita mikir kalau ini orang yang terlalu banyak penderitaan, pasti Tuhan enggak berkenan atas hidupnya. Hidupnya enggak layak. Bahaya. Justru hari ini kita belajar bahwa penderitaan ini adalah sarana anugerah. Kita lihat di Filipi 1 ayat 29. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu yang terkasih. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja melainkan apa? Menderita untuk Dia. Jadi penderitaan ini sarana anugerah. Seringkali Tuhan tuh mengizinkan penderitaan untuk memproses kita. Amin. Membuat kita semakin bergantung kepada Dia. Membuat kita semakin menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak mampu. Tuhan bukan yang membuat penderitaan. Saya percaya bahwa semuanya itu baik. Tapi penderitaan itu masuk karena dosa. Tapi seringkali Tuhan justru menggunakan penderitaan itu. Mengizinkan lebih tepatnya. Untuk memproses kita. Untuk membuat kita semakin bergantung kepada Allah, saudara. Bahkan C.S. Lewis mengatakan demikian. Penderitaan itu pengeras suaranya Tuhan. Untuk membangkitkan dunia yang tuli. Penderitaan seringkali menolong kita untuk mengembalikan fokus kita dari dunia yang fana ini kepada Tuhan. Kalau saya mau jujur tanya kepada Bapak Ibu semua. Anda berdoa kalau lagi senang atau menderita? Menderita. Tuhan, di mana Engkau? Kenapa aku mengalami ini? Justru Tuhan seringkali menggunakan penderitaan supaya fokus kita itu kembali kepada Dia. Jarang banget orang itu ingat Tuhan kalau lagi seneng. Jarang banget. Yang ada waktu susah baru ingat Tuhan. Tapi ini makanya saya katakan adalah sarana anugerah. Supaya kita kembali memfokuskan hidup kita kepada Allah. Kita menjadi sarana untuk kita itu belajar. Ada perjalanan iman di sana. Makanya sekali lagi, penderitaan itu bukan musuh. Katakan pada kanan kiri Anda, penderitaan bukan musuh. Penderitaan bukan musuh. Yang menghambat proses kita, tetapi kawan. Katakan sama-sama kawan. Yang memproses kita untuk semakin serupa Kristus. Kita diingatkan justru di dalam kelemahan kuasa Kristus itu menjadi sempurna. Rasul Paulus mengatakan demikian. Justru aku bermegah itu bukan karena kekuatanku. Justru aku menyadari kalau aku lemah. Justru itu bukan aku kalau aku kuat, tapi anugerahnya yang menopang. Akhirnya itulah yang dinamakan Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hormat bagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita merasa bahwa ada kredit kita, ada andil kita di sana, itu enggak segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi segala kemuliaan bagi rata kayak tadi, bukan raja. Bukan bagi dia tapi bagi dua. Bahaya saudara. Kita diingatkan bahwa di dalam penderitaan ini sarana untuk memproses kita semua. Bersyukurlah kalau kita itu mengalami penderitaan. Artinya Tuhan rindu supaya kita terus disempurnakan di dalam Dia. Tuhan rindu supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Biarlah hari ini kita bisa merenungkan hal ini. Tapi seringkali yang membuat kita itu pahit, itu apa sih? Kita itu suka banding-bandingkan pergumulan yang kita alami dengan pergumulan orang lain. Hari ini kita belajar, jangan pernah membandingkan pergumulan yang kamu alami, yang Anda alami dengan pergumulan orang lain. Karena kasih karunia-Nya, anugerahnya itu custom, secara spesifik untuk Anda, saudara. Jadi jangan bandingkan, wah enak Tuhan dia itu. Walaupun menderita, dia itu nangis di setirnya Mercy, Masih Tuhan. Aku nangis di atas Honda Beat. Di atas becak Tuhan. Tidak bisa kita membanding-bandingkan. Tuhan punya anugerah yang spesifik di dalam kehidupan kita. Jangan pernah banding-bandingkan apa yang kita alami dengan orang lain alami. Karena anugerah Tuhan itu cukup bagi kita semua. Anugerahnya itu efektif bagi kita.
Di dalam anugerahnya kita mendapatkan kepuasan dan kepenuhan yang sejati, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi jangan pernah kita itu melihat orang lain. Kalau Anda mengalami penderitaan, Tuhan, Engkau mau memproses apa dalam hidupku? Apa yang bisa aku pelajari? Kekristenan lagi-lagi tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan baik-baik saja. Tapi kekristenan menjanjikan penyertaan. Kekristenan menjanjikan anugerah yang selalu menopang kita dalam setiap apapun yang kita alami. Amin. Kalau kita renungkan di sini ya, saya boleh rangkumkan di dalam penderitaan kita bisa belajar berserah kepada Kristus. Di dalam penderitaan kita punya kesempatan mengalami kasih Kristus secara pribadi. Di dalam penderitaan sarana supaya kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Amin. Kalau kita renungkan, Kristus dia adalah Allah yang sejati. Dia rela mengalami penderitaan yang mestinya dia tidak alami. Dia rela menjadi manusia sejati. Supaya kita yang hari ini, yang saat ini, ketika Anda datang ke gereja, Anda yang merasa berbeban berat, Anda tidak menjalaninya sendirian. Tapi ada Kristus yang mengerti apapun yang Anda alami. Amin. Dia bukan mengerti, tapi dia menyertai. Dia menopang perjalanan iman kita hingga akhir. Sehingga kita tidak bergumul sendirian. Karena anugerahnya itu nyata melalui pribadi Roh Kudus yang menopang dan menyertai. Kristus rela merasa terpisah dengan Bapaknya. Supaya kita yang terpisah dengan Bapa ini punya relasi dengan Dia. Bahkan kita yang terpisah, yang berkonflik satu dengan yang lain sesama manusia. Kita punya keluarga rohani. Kita punya komunitas rohani yang selalu mengingatkan kita akan berita Injil. Kita melihat apa yang Kristus lakukan bagi kita. Biarlah ini membuat kita semakin rest. Kita menaruh iman kita. Kita kembali menaruh pengharapan kita hanya kepada Kristus. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Makanya gospel people, orang yang ngerti Injil, ketika dia menghadapi penderitaan, dia sadar Allah selalu menyertainya. Dalam setiap penderitaan, tidak kehilangan pengharapan. Tetapi di dalam penderitaan, ini sarana untuk serupa dengan Kristus. Dan kita tidak dibiarkan sendirian. Orang yang ngerti Injil, dia menyadari bahwa relasinya dengan Allah itu sudah dipulihkan. Maka dia memiliki kerinduan untuk hidup di dalam komunitas rohani. Untuk belajar sama-sama. Untuk belajar bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami perlu hidup berpadanan dengan Injil. Tapi kami mengakui kelemahan kami mengakui kerentanan kami. Seringkali kami gagal ya Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Engkau menyediakan Roh Kudus supaya kami dimampukan, kami dikuatkan, kami disertai saat mengalami hal-hal yang mungkin bagi kami gak enak ya Tuhan. Ajari kami untuk kami terus menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada Kristus. Tolong kami Tuhan. Biar hati kami tidak terpaut kepada hal-hal yang sementara, kepada hal-hal yang fana. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa memandang salib Kristus. Tuhan, hamba-Mu berdoa kalau mungkin jemaat-Mu di tempat ini mengalami pergumulan atau masalah, entah itu finance, entah itu keluarga, entah itu relasi atau apapun itu Tuhan. Ingatkan bahwa masalah terbesar kami, yaitu dosa, sudah Engkau selesaikan di kayu salib. Ajar kami Tuhan untuk menaruh iman kami hanya kepadamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Biar anugerah-Mu senantiasa menopang setiap kami. Hamba-Mu berhenti berbicara. Hamba-Mu lemah dan terbatas. Tapi biarlah
pribadi Roh Kudus itu yang berbicara secara personal di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu semakin berkurang, Kristuslah yang semakin bertambah. Terima kasih Tuhan. Topang perjalanan iman setiap kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di tangan kasih-Mu yang berdaulat itu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin.